Rahasia pala berbuah lebat bukan cuma pupuk, tapi perawatan sebelum pemupukan. Tonton sampai habis karena di akhir video akan saya berikan trik khusus tentang cara agar buah pala berbuah lebat. Sebelum kita lanjut, dukung petani milenial dengan cara klik tombol subscribe, like, dan komen agar kami lebih semangat lagi dalam membuat konten-konten edukasi dan berbagi pengalaman dalam berkebun yang baik dan benar. Hubungan hari ini adalah hari Sabtu, yaitu harinya kita untuk berkebun full. Makanya saya dari pagi sudah berangkat menuju ke kebun petani milenial untuk melihat perkembangan pohon pala, pohon kakao, dan pohon pisang kita. Sampainya saya di gubuk, saya langsung menengok perkembangan pohon pisang yang kita tanam minggu kemarin. Alhamdulillah tidak layu, mengingat kemarin cuacanya sangat panas sekali. Karena dari minggu kemarin kita full membenahi tanaman pisang kita, mulai dari pembasmian rumput, pemotongan dahan, sampai dengan mengurangi anakan pisang. Jadi kegiatan hari ini full kita spesialkan untuk perawatan pohon pala. Seperti biasa, sebelum kita mulai kegiatan, kita siapkan terlebih dahulu alat-alat bertempur yang akan kita gunakan hari ini. Jadi alat pertempuran kita diantaranya pertama arit, sarung tangan, gunting dahan, pupuk, gandasil, ember, beserta airnya. Jadi untuk proses pemupukan di kebun petani milenial itu dilakukan 1 tahun 2 kali. Yang pertama di awal tahun, yang kedua di pertengahan tahun. Jadi proses pemupukan kali ini sudah masuk ke pemupukan kedua, atau pemupukan di pertengahan tahun. Oke, kita lanjut. Sebelum melakukan pemupukan, langkah pertama yang saya lakukan adalah membersihkan rumput dan alang-alang di sekitar pohon pala terlebih dahulu. Bisa dilihat rumput dan alang-alang sudah lebat dan tinggi-tinggi. Jadi rumput liar ini harus dibersihkan agar nutrisi tidak ikut diserap oleh tanaman pengganggu setelah melakukan proses pemupukan. Oke, sebelum lanjut ke tahapan berikutnya, yang belum subscribe, tekan tombol subscribe dulu ya, biar besok-besok kita bisa berbagi pengalaman tentang dunia perkebunan dan kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kebun petani milenial. Setelah selesai dibersihkan, alang-alang dan rumput langsung saya bakar. Banyak orang belum tahu, pengasapan seperti ini dipercaya dapat membantu merangsang bunga pala agar tidak gugur dan cepat menjadi buah. Selain itu, asap hasil pembakaran juga membantu meningkatkan penyerapan nutrisi pada tanaman, dan yang paling penting, aroma asap yang pekat sangat tidak disukai oleh organisme pengganggu tanaman atau hama. Saya sendiri melakukan pengasapan hampir setiap seminggu sekali. Pengasapan yang paling efektif dilakukan saat terbitnya matahari atau di pagi hari. Karena itu, menurut saya proses pengasapan adalah bagian penting dalam perawatan pohon pala. Oke, lanjut. Setelah area pohon bersih, sekarang kita masuk ke tahap pruning atau pemotongan ranting-ranting muda yang mengganggu. Tujuan pruning ini supaya setelah proses pemupukan nanti, nutrisi yang diserap pohon bisa fokus ke dahan-dahan utama dan tidak terbagi-bagi. Dengan begitu, proses pertumbuhan bunga bisa lebih maksimal dan cepat. Saat melakukan pruning, saya menggunakan gunting dahan dengan tujuan agar tunas benar-benar mati total dan tidak tumbuh lagi.
Di tengah saat kita melakukan pruning, saya menemukan buah pala yang sudah masak di atas pohon dengan ciri-ciri buah sudah terbuka dan palanya terlihat dari luar. Tanpa waktu lama buah pala ini langsung kita petik saja. Bisa dilihat buahnya sangat maksimal, mulai dari pala yang sudah sangat hitam dan kelopaknya yang sangat tebal. Oke, kita lanjutkan lagi pemangkasan dahan karena belum selesai. Nah, setelah proses pembersihan, pengasapan, dan pemotongan dahan selesai dilakukan, sekarang kita masuk ke tahap inti, yaitu pemupukan. Di sini saya menggunakan dua jenis pupuk. Yang pertama pupuk kimia NPK 1611 dan yang kedua saya menggunakan pupuk organik berupa pupuk kandang. Untuk penggunaan pupuk kimia, saya sarankan memakai takaran sesuai usia tanaman. Jangan berlebihan karena penggunaan pupuk kimia yang terlalu banyak bisa membuat pohon stres bahkan mati. Dalam pengaplikasiannya, saya menggunakan sistem kocor. Takaran yang saya gunakan sekitar 200 ml atau setara 1 gelas aqua dengan air setengah ember atau takaran 10 liter untuk satu pohonnya. Menurut saya pupuk kimia itu sifatnya pemberian nutrisi jangka pendek, sedangkan untuk menjaga kesuburan tanah dan ketahanan tanaman dalam jangka panjang, saya tetap mengandalkan pupuk kandang yang sudah difermentasi. Dan untuk meningkatkan jumlah buah pala, saya juga menggunakan Gandasil B. Namun pengaplikasinya tidak saya lakukan secara bersamaan dengan NPK, melainkan sekitar 1 bulan setelah proses pemupukan kimia dilakukan. Karena dalam berkebun bukan cuma soal pemberian pupuk, tetapi bagaimana cara merawat tanaman dengan sabar, teliti, dan konsisten agar hasilnya benar-benar maksimal. Kalau kalian suka konten kebun seperti ini, jangan lupa dukung terus Petani Milenial dengan cara subscribe, like, comment, and share. Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam Petani Milenial.